permainan tebak kata. Sekarang kita mulai di materi ya. Materinya yaitu tema 5 pola gerak dominan dalam senam lantai. Ya, di sini ada gambar. Kalian bisa lihat beberapa contoh gerakan dari senam lantai ya. Ya, di sini ada guling depan, guling belakang, sikap lilin, menggantung, bertumpu, dan sikap kayang. Kita lihat jelasannya. Gerak dominan dalam senam lantai. Yang pertama yaitu bertumpu, yaitu posisi tubuh yang dilakukan di atas alat. Jadi bertumpu itu posisi tubuh kalian berada di atas alat. Contohnya bertumpu dengan satu kaki, tiga kaki, empat kaki di mana? Di lantai. Nah, lantai ini sebagai alatnya atau mungkin kalau di sekolah biasa kita menggunakan matras. Kalau nanti kalian di rumah praktek menggunakan alas yang kira-kira tidak sakit ya, empuk. Bisa menggunakan kasur atau bisa menggunakan karpet ya. Kemudian ada gerakan bertumpu dengan dua tangan dan belakang pinggang. Kita lihat coba gambarnya ya. Nah, di sini ada gambar tiga gerakan. Yang pertama ini gerakan ada anak laki-laki berdiri, kemudian badannya melenting ke belakang, ya menjadi 4 tumpuan ya, dua tangan dua kaki. Nah, ini disebut gerak bertumpu 4 tumpuan. Kemudian yang kedua yaitu gerakan bertumpu dengan satu kaki ya. Jadi dimulai dengan berdiri tegak, kemudian satu kaki dikebelakangkan. Nah, gambar yang ketiga yaitu masih sama ya, tegak berdiri, kemudian terbalik ya, tangannya di bawah, kaki di atas ya, menjadi tumpuan dengan dua tangan. Nah, dari ketiga gambar ini memiliki persamaan ya. Ini semua disebut dengan gerakan bertumpu. Kenapa disebut gerakan bertumpu? Karena posisi tubuhnya berada di, ya betul, berada di atas lantai. Lantai tadi sebagai alatnya ya. Atau nanti di bawahnya bisa pakai matras atau misalkan menggunakan kasur ya. Lanjut yang kedua yaitu gerakan menggantung. Menggantung yaitu posisi tubuh yang dilakukan di bawah alat. Contohnya menggantung di tiang dan menggantung di pohon. Kita lihat gambarnya, di sini ada anak perempuan ya dengan tiang gantung. Posisi tubuh anak perempuan ini berada di bawah tiang gantung, maka disebut gerakan menggantung. Ya, seperti ini gerakannya. Lanjut. Nah, ini contoh lain ya, contoh lain dari gerakan menggantung. Kita lihat hewan ya, di sini ada monyet atau kera. Umumnya mereka pandai bergelantung ya. Jadi yang suka bergelantungan di pohon disebut, ya itulah. Berikutnya ada gerakan keseimbangan, yaitu posisi tubuh bertumpu di daerah tumpuan yang sempit ya. Jadi keseimbangan itu berdiri atau bertumpu di daerah tumpuan yang sempit. Contohnya berjalan di atas jembatan kayu atau berdiri satu kaki di atas kursi atau di pinggir tembok. Kita lihat. Nah, ini gambarnya. Yang pertama ada gerak ada namanya ini berjalan di atas papan ya. Ya, karena daerahnya sempit, jadi tangannya dikesampingkan. Ya, ini salah satu contoh gerakan keseimbangan ya. Tentu saja karena tumpuannya sempit, jadi tubuh harus seimbang. Nah, yang kedua yaitu ini nama permainannya yaitu permainan egrang ya. Egrang ini kenapa disebut gerakan keseimbangan? Karena tumpuan yang kita injak berupa sebatang kayu yang kecil, cukup kecil, maka dibutuhkan gerakan keseimbangan. Selanjutnya yaitu gerakan mendarat. Mendarat yaitu posisi tubuh berhenti setelah melayang. Jadi mendarat itu dilakukan atau dipraktikkan setelah gerakan melayang. Tubuh melayang pasti mendarat. Contohnya mendarat dengan kaki atau mendarat dengan tangan. Kita lihat gambarnya. Ya, di sini kita lihat ada anak laki-laki mungkin diawali dengan berlari, kemudian menolak dengan kaki terkuat ya. Kemudian dilanjutkan dengan tolakan dan melayang di udara. Ya, ini gerakan melayang di udara. Selanjutnya disebut dengan gerakan mendarat. Mendarat dengan dua kaki di dalam, mungkin ini gambarannya bak pasir ya. Bak pasir dari gambaran gerakan lompat jauh ya. Jadi itu mendarat dengan dua kaki.
Selanjutnya, ada di sini gerakan berputar. Pertama, berputar memanjang. Apa itu gerakan berputar memanjang? Yaitu gerakan berputar yang dilakukan tubuh berbaring memanjang. Jadi pertama berbaring dulu, kemudian gerakannya yaitu berputar ke kanan dan ke kiri, ya, tubuhnya lurus ya. Lanjut yang kedua yaitu berputar ke depan dan ke belakang. Contoh gerakannya yaitu guling depan dan guling belakang ya. Tentu saja ini sudah kita pelajari dan mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mempraktekannya ya. Yang di atas ini adalah gerakan guling depan ya, diawali dengan membukukan badan, kemudian mengangkat pinggang dan mendorong badan jatuh ke depan ya sehingga berguling. Sebutnya guling depan. Nah, kebalikannya yaitu guling belakang ya. Terakhir yaitu ada gerakan mengayun. Keterampilan gerakan lanjutan dari menggantung dan bertumpu. Jadi lanjutan dari gerakan menggantung dan bertumpu disebut gerakan mengayun. Contoh gerakannya yaitu mengayun dari posisi menggantung atau dari posisi bertumpu. Kita lihat. Nah, di sini ada gerakannya ya. Diawali dengan gerakan menggantung di tiang, kemudian badan berayun ya ke depan, ke belakang. Mungkin ini bisa kita lakukan kalau ada tiang gantung satu atau dua. Kalian bisa melakukan gerakan menggantung dulu, kemudian berayun. Nah, itu saja mungkin ringkasan dari materi tema 5 ini tentang senam lantai. Kalian pelajari ya minggu depan. Nah, insya Allah kita akan praktekkan satu persatu apa saja yang ada di dalam materi senam lantai ini ya. Tadi ada gerakan mengayun, ada gerakan berputar, kemudian ada gerakan mendarat, kemudian ada gerakan keseimbangan, ya, kemudian ada gerakan menggantung, dan terakhir yaitu ada gerakan bertumpu ya. Itu saja dari Bapak.